Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi yang sempat tertunda. Kemarin kita belajar tentang komputer, apa itu komputer, apa itu tentang perakitan komputer, apa itu CPU, apa itu RAM dan hard disk dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita belajar tentang jaringan dasar komputer. Jadi kita belajar nanti pengenalan jaringan apa itu file transfer, apa itu file sharing, ya kan? Ada juga nanti kita belajar perangkat-perangkat jaringan itu apa aja. Nanti kita jelaskan di materi satu ini. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara komputer berkomunikasi? Nah, di sini saya ada beberapa studi kasus. Nah, studi kasus ini ada 5. Yang pertama itu kita bisa membuka halaman web meskipun web tersebut berasal jauh dari luar negeri, ya kan. Yang kedua itu kita dapat mengirimkan email yang terkirim ke email yang lokasinya sangat jauh, hanya beberapa detik atau menit. Yang ketiga itu kita dapat melakukan video conference yang sekarang kita lakukan semenjak ada COVID. Di waktu itu kan kita ada serangan COVID melanda, kita daring, jadi digitalisasi sangat kencang kan. Jadi kita melakukan namanya video conference dari rapat, sekolah, kuliah, bahkan sampai seminar pun sekarang online dan bisa dihadiri puluhan atau ratusan orang. Dan studi kasus yang ketiga ini, yang keempat ini ya, semua komputer di kantor atau di wilayah kita di sekolah BIS4 ini dapat mencetak dokumen dengan satu printer tanpa memindahkan komputer gitu loh, kan ribet banget ya. Yang kelima ini ada WA, SMS, telepon, voice call, dan video call. Itu biasa kalian lakukan. Gimana sih bisanya saling terhubung? Nah, itu menggunakan yang namanya jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini adalah sekumpulan komputer yang terpisah-pisah akan tetapi dapat saling berhubungan atau terhubung gitu loh. Nah, kita lanjut. Tujuan utama dari jaringan komputer itu adalah untuk transfer informasi dan saling berbagai pakai sumber daya atau resource sharing. Nah, resource sharing ini dibagi menjadi 3. Ada sharing koneksi internet, ada sharing data file, dan ada sharing printer. Nah, kalau misalkan sharing koneksi internet itu, kalau kita bikin sebuah kasus itu seperti misalkan teman kalian tidak punya internet, tapi kalian menawarkan nih, aku punya kuota lebih, kamu bisa pakai internet aku menggunakan tethering hotspot. Itu menggunakan metode namanya sharing koneksi internet, salah satunya ya. Dan yang kedua itu bisa kita katakan seperti kamu dapat wifi sekolah nih gratis, itu disebarkan melalui apa? Sharing koneksi internet melalui dari ISP. ISP itu apa? ISP itu Internet Service Provider. Dari ISP disalurkan ke modem, dari modem itu ke access point. Nah, access point ini tugasnya itu merubah sinyal kabel menjadi sinyal nirkabel atau gelombang radio yang bisa didapatkan melalui wifi gitu. Nah, bisa kita lanjut dan sharing data atau file. Nah, sharing data atau file ini kalian bisa mengakses internet atau mengakses mengakses data atau file yang saling terhubung dalam satu ruangan di komputer manapun. Misalkan kalian misalkan mindahin data dari komputer satu ke komputer lainnya menggunakan flash disk kan agak lama tuh, cabut colok. Belum kalau misalkan flash disk terkena virus, ya kan komputer kalian jadi rentan terkena virus. Nah, kalau misalkan sharing data file ini tanpa flash disk bisa menggunakan jaring koneksi internet atau intinya saling terhubung satu sama lain menggunakan jaringan kabel yang satu jaringan. Yang ketiga itu ada sharing printer. Kalau sharing data file itu kita berbagi file melalui jaringan internet, kita bisa mengaksesnya melalui file sharing yang ada di folder Windows atau menggunakan IP address, ya kan. Tapi kalau printer sharing ini kita bisa ngeprint data kita melalui jaringan komputer. Misalkan contoh, saya mau ngeprint di TU nih, ya kan.
tapi sayanya di ruang guru, gimana caranya gitu loh, saya malas jalan misalnya ke TU gitu loh. Nah itu kita setting printer TU-nya, kita share printernya, kita ada share print, nanti saya ajarin gimana cara nge-share printer. Nah setelah itu kita bisa akses di komputer kita yang terhubung di WiFi di internet yang satu jaringan dengan si TU tersebut. Nah kita kan di Bisware ini satu jaringan semua. Nah itu bisa kita melakukan sharing printer. Nah setelah sudah terhubung, sudah di-share dari TU-nya, kita bisa mengaksesnya melalui IP address, bisa di file folder sharing juga bisa, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jenis-jenis jaringan komputer. Nah, jarak 10 meter di tempatnya di ruangan itu bisa menggunakan LAN, namanya local area network. Kita bisa menggunakan jaringan LAN. Pokoknya dari 10 meter sampai 1 kilo itu masih jangkauannya LAN. Kalau misalkan 10 kilo sampai 1000 kilo ya kan, itu jatuhnya itu bisa MAN, bisa WAN. Kalau MAN itu Metropolitan Area Network, itu sekelas misalkan itu kayak kota. Jadi dalam kota itu, jaringan internet dalam kota itu bisa disebut MAN. Kalau misalkan jaringan internet antar negara itu bisa disebut WAN, antar benua juga bisa disebut WAN. Dan kalau misalkan misalkan antar planet, misalkan kalian punya teman di Mars ya kan, mau komunikasian, ya itu namanya internet jenis jaringannya. Bukan termasuk dari WAN lagi, atau MAN lagi, atau LAN bahkan ya. Kita lanjut. Konsep dasar dari jaringan komputer. Nah, konsep dasar jaringan komputer itu kita mempunyai namanya topologi jaringan. Topologi jaringan itu apa sih gitu loh. Topologi jaringan itu bentuk-bentuk dari rangkaian jaringan komputer. Misalkan kalian ada project bikin warnet misalkan. Nah, kalian itu bisa ditentukan dengan topologinya. Misalkan komputer sejajar, komputer baris 1, baris 2, baris 3. Nah, itu namanya topologi bus. Nah, misalkan kalian mau bikin layoutnya itu seperti bintang, itu namanya topologi jaringan star gitu loh. Atau mau melingkar aja, itu namanya ring. Dan ada mesh, itu tidak beraturan, jadi kayak misalkan bercabang dari komputer sini ke komputer satu, jadi kayak topologi tree, jadi kayak pohon gitu loh, bercabang, beranting. Nah, berikut bentuknya nih. Ring itu lingkaran, mesh itu tidak beraturan, ya kan. Ada star seperti bintang, ada full connection itu hampir seperti mesh, tapi dia beraturan, bentuknya seperti star, bisa bentuknya seperti ring, dan ada line itu sejajar sebaris saja, dan ada tree hampir mirip dengan mesh, dia bercabang, dan bus itu hampir mirip dengan line, tapi dia sejajarnya itu agak nyilang gitu loh. Bisa kita lanjut. Nah, ada protokol internet. Nah, protokol itu ada CPIP. Nah, artinya apa tuh? Transmission Transfer Protocol Internet Protocol. Nah, IP ini kalian nanti harus belajar pembagiannya. Nanti ada kelas A, ada kelas B, kelas C IP address. Jadi itu menentukan nanti kalian untuk menamai komputernya melalui angka. Contoh, misalkan nanti ada komputer A, ada komputer B, komputer C. Nah, satu komputer itu tidak boleh sama satu IP-nya karena akan bentrok. Nanti kalau misalkan di Windows kalian bikin IP A sama IP B-nya itu sama, nanti bentrok, ada tulisan IP konflik. Nah, itu berarti IP address kalian sama dengan komputer lain yang satu jaringan tersebut gitu loh. Dan ada NetBIOS. NetBIOS ini dipakai di komputer IBM dulu. Nah, kalau Apple Talk itu di komputer Macintosh. Dan ada IPX, nih itu di komputer NetWare. Dan ada BUI, itu di komputer Windows. Dan kita bahas sekarang TCP/IP. Nah, dirancang untuk melakukan fungsi komunikasi jaringan. Nah, itu ada SMTP, ada FTP, ada Telnet, dan HTTP. Nah, SMTP itu adalah Simple Mail Transfer Protocol. Biasa kita pakai itu di misalkan transfer koneksi internet melalui email. Biasanya kalau penyetingan email itu menggunakan SMTP. Nah, kalau FTP itu dipakai untuk transfer file biasanya. Jadi transfer file itu menggunakan jaringan namanya FTP. Nah, FTP itu
bisa dipakai selain transfer file, bisa sharing printer, sharing file. Nah, terus bisa melakukan yang namanya peer-to-peer itu menggunakan FTP dan Telnet, dan ada HTTP. Kalau HTTP itu mungkin kalian tidak asing ya. Nah, HTTP itu biasa dipakai untuk misalkan kalian menghubungi koneksi website. Nah, itu menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol.